Hi, you're watching High and Teen on YouTube only with us. Run. Keep holding on pada mimpimu, Pada mimpimu. terus kejar tanpa kau ragu. Keep moving on, biarkan yang berlalu, sambut hari baru. Oh, oh. Single hari baru kita itu merupakan bagian dari album baru kita nanti. Kenapa kita pilih single hari baru? Karena itu menurut kita mewakili semangat albumnya itu sendiri. Dimana nanti albumnya juga kita kasih judul hari baru. Albumnya sendiri itu kita rasakan cukup berbeda dari 3 album yang pernah kita kerjain sebelumnya. Itu banyak unsur eksperimen yang kita tuangkan di situ. Jadi kayak misalnya lagu Hari Baru itu kan beda dari lagu-lagu yang pernah ada sebelumnya. Mungkin di lagu itu lebih kerasa rada ngerok dikit gitu. Tapi di lagu-lagu lainnya juga banyak perbedaan-perbedaan yang ditemukan nanti. Tapi nggak semuanya kayak Hari Baru. Jadi nanti ada mungkin musiknya terdengar lebih kalem atau lebih dewasa. Dalam pengerjaan lirik juga kita banyak melakukan perubahan, yaitu adalah salah satu metode yang kita coba gunakan, yaitu kita membuat satu album tanpa menggunakan kata-kata seperti cinta, kasih, sayang, love. Itu kita nggak pakai di satu album, nggak ada sama sekali. Kalau berusaha dicari nggak ada, tapi tetap ada lagu-lagu yang bertemakan cinta. Jadi kita berusaha cari substitusi kata gitu. Single kita kan judulnya Hari Baru. Itu sebenarnya juga kita buat untuk merepresentasikan apa yang lagi kita rasain sekarang. Kita rasa dulu waktu pertama kali muncul sekitar tahun 2007 akhir 2008 awal, kita tuh cukup dikenal dengan image anak-anak muda yang masih muda ya. Terus habis itu setelah jalan 3 album, kita ketemu lagi workshop untuk album yang berikutnya. Kita ngerasa kayaknya usia kita bertambahnya udah banyak ya, udah nggak bisa dibilang muda seperti saat dulu baru keluar lagi. Oh mungkin ini hari baru kali buat kita buat run gitu. Akhirnya setelah workshop kita juga dari dulu dicap banget sebagai band yang mungkin sering banget membuat dan membawakan lagu-lagu cinta yang mungkin liriknya cheesy, tapi buat orang-orang itu ya emang lagu cinta tuh harusnya kayak gitu. Nah kita dengan usia yang sekarang sudah jauh lebih, nggak mau ngomong dewasa relatif ya, yang udah lebih berumur ini, pengen aja mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Kita run yang tetap bisa dan pengen sekali tetap membuat lagu cinta, tapi apa sih tantangan yang belum pernah kita lakukan. Kita suka challenge diri kita sendiri gitu, apa yang belum dilakuin ya, lagu cinta. Tapi coba ya bikin lagu cinta nggak pakai kata cinta, kasih, sayang, dan love. Bisa nggak kira-kira? Ya alhamdulillah sih setelah perjalanan yang cukup terjal ya kemarin bukitnya ya, pembuatan albumnya untuk pemilihan kata-katanya, alhamdulillah kita bisa membuat beberapa lagu dengan cara seperti itu. Dan intinya adalah kita pengen nunjukin aja bahwa menyampaikan pesan cinta itu bahkan nggak perlu pakai kata cinta. Sebenarnya bukan bosen juga sih, lebih ke eksplorasi aja. Kita selalu biar selalu fresh, biar selalu seru gitu. Jadi kita mengerjakan album tuh apa yang baru ya, apalagi yang aspek apa yang belum pernah kita pegang, apa belum pernah kita jalani sebelumnya gitu. Kita pakai misalnya jenis musik apa gitu, terus instrumen apa, sound apa gitu. Jadi memang biar lebih apa ya, karena pastinya kalau kita mengerjakan sesuatu yang gitu-gitu aja kan pasti nanti hasilnya pasti gitu-gitu aja kan. Jadi harus ada sesuatu apa ya, variasi dan ya nantang diri sendiri sih.
Hal yang masih ada pastinya kita berdua nyanyi dan Asta main gitar, itu udah jelas. Terus habis itu nggak tahu ya, mungkin kita kadang-kadang juga suka nanya bukan sama orang-orang yang emang udah terlihat misalnya kayak di Twitter bahwa mereka emang apa aja yang kita buat mereka suka. Kita kadang-kadang nanya ke orang-orang yang mungkin nggak segitu dengerin kitanya banget, even mungkin ke sahabat-sahabat kita juga gitu. Yang jadi benang merah, kalau kita bertiga yang ngomong itu kan akan sangat tidak objektif ya. Jadi kalau mau ngomongin secara objektifnya sih, kalau menurut teman-teman sih mungkin ya dari pilihannya kita untuk membuat sebuah lagu yang mungkin arrangementnya tuh sophisticated tapi melodi vokal dan cara bernyanyinya itu masih ya ngepop seperti Ran yang sebelumnya mungkin kali ya. Yang jadi benang merahnya itulah yang membuat kita bisa bikin orang bahwa kalau orang denger di radio lagu ini, oh ini Ran ya kayaknya gitu. Gampang banget sih ini jawabnya. Ngeselin sih kita, kesel sih nggak yang sengeselin itu sih. Kita bertiga jarang sekamar sih. Enggak sih, lo berdua sering sekamar ya. Kayaknya gue dihindarin banget ya. Apa ya kebiasaan buruk kalau Asta itu dia kalau lapar menggerutu. Sebenarnya orang lapar menggerutu wajar ya. Tapi kalau dia menggerutunya kadang-kadang suka bikin aduh apaan sih cuma lapar doang gitu. Dia pokoknya Asta itu cranky kalau lambungnya kosong. Nino biasanya sih bangunnya paling mepet. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya keluar kota, pulangnya pasti first flight kita ambil, which is kira-kira bisa standby di hotel tuh jam 4, jam 5 pagi kita udah standby. Sering banget kita semua udah di lobby, terus ada roadman kita atau salah satu kru kita mesti naik ke atas dulu untuk bangunin bangun terus di terus udah gitu dia pas udah turun biasanya dalam posisi belum mandi. Kan Marilyn Monroe ya. Sedap. Karena ikonik banget kan. Jadi mungkin seru aja gitu, bisa post di Instagram dan heboh. Gue Lady Di kayaknya. Soalnya Lady Di soalnya kayaknya orangnya baik banget gitu. Siapa ya? Sebenarnya gue lagi suka banget. Lagi suka banget kayak lagi beneran suka gitu sama salah satu Victoria's Angel gitu. Victoria's Angel kan ya. Namanya Dozen Cross. Ntar gue kasih lihat deh. Kalau ditambangnya jangan-jangan ntar jawaban kita sama sih, gue yakin banget. Soalnya parah. Soalnya nggak tahu. Gue aja sampai segitu sukanya sampai nunjukin ke cewek gue kalau ini cewek cantik banget ya, lihat gitu. Tapi kamu tetap yang lebih cantik. Akan sangat menyenangkan kali kalau bisa main di kayak Coachella, terus main di Glastonbury Festival yang kayak gitu-gitu. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kita pengen manggung di Istana Negara juga belum? Di apa? Bukan Taman Ismail Marzuki, apa tuh? GKJ, gedung kesenian Jakarta ya. Itu kalau gue pribadi sih gue suka banget gedung itu, soalnya kecil tapi ala zaman dulu gitu yang ada booth nonton di atas buat VVIP gitu. Kayaknya seru kalau misalnya bikin konser ulang tahun Ran keberapa gitu di situ. Ngajak dinner. Standar banget ya. Gua pernah pas dulu pacaran sama Amal gitu. Pas awal-awal pacaran pernah. Jadi gue dulu tinggal di Mampang. Cewek gue dulu di Bintaro. Terus gue kemana-mana naik motor. Nah pernah lagi libur sekolah gitu, gue subuh jam 5-an gitu naik motor ke Bintaro. Nah jadi dulu pas awal pacarannya rada backstreet, jadi nggak boleh main ke rumah, masuk ke dalam gitu nggak boleh. Terus jam 5 terus telepon, udah bangun belum? Terus aku lagi di depan nih lihat. Terus jadi dia buka kamar jendela cuman buat dada-dadaan doang.
dulu pernah salah satu Valentine's Day gue bingung gitu pengen kayak Asta kan hal tersebutnya ngajak dinner, sama gue paling juga kayak gitu-gitu aja ngajak dinner. Cuma karena mungkin pengen agak berbeda dinernya, jadi gue cuma kayak ngeset di atas atap rumah gitu, pakein karpet terus dihias segala macem, terus masak sendiri. Gak sih dibantuin sama pembantu sedikit, nggak mungkin soalnya ntar Valentine-nya diputusin kalau masak sendiri. Terus abis itu sambil sok-sok yang bikin panik gitu, yang ini Valentine nggak kemana-mana sih, nggak kemana-mana. Sebenarnya di atasnya udah disiapin, terus pas yang udah agak enak gitu momennya diajak ke atas, ternyata di atasnya udah kayak disediain meja gitu, jadi kita rooftop dinner gitu dulu. Harapannya sih sebenarnya kita pengen Run semakin diterima, pasti ini dari album ke album pasti ini selalu ada nih. Kita pengen Run semakin diterima sama jamaah musik Indonesia, dan semoga album kita tuh menginspirasi banyak orang dan juga bikin hidup orang berubah gitu, karena kita senang banget mendengar orang tuh memuji atau memberikan komplimen, bukan bilang kayak tak, lu main gitarnya asik banget bagian sini, itu pasti D minor 7 bla 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 segala macam sih. Tapi yang lebih berkesan buat kita adalah kalau ketika ada orang bilang kayak Kak makasih ya dulu bikin lagu itu, karena dulu aku sama almarhum papaku suka banget dengerin lagu itu bareng-bareng, yang kayak gitu. Itu touchy banget kan, yang kayak makasih ya udah bikin lagu Pandangan Pertama misalnya, gara-gara denger lagu itu ada gue jadian sama pacar gue. Itu tuh kayak buat kita tuh priceless banget. Jadi moga-moga di album ini dan yang seterusnya bisa tetap bikin orang hidupnya berubah hanya karena sebuah lagu. Itu baru namanya pekerjaan kita kebayang. Semoga terjual 1 juta kopi. Oh, amin, kan harapan kita gantungkannya setinggi mungkin. Semoga terjual banyak deh, amin. Dan semoga mungkin bisa membuka amin. Semoga albumnya bisa membuka jalan Run lebih lebar lagi, maksudnya mungkin kita bisa go international dalam arti yang sebenarnya. Terus mungkin kita bisa manggung di pentas-pentas yang belum kita pernah jalani sebelumnya, dan mungkin orang-orang yang tadinya kurang tertarik untuk dengerin Run di album baru nanti bisa tertarik untuk mendengarkan kami. Semoga bagian bisa menerima perubahan Run yang baru, karena kita selalu berubah, selalu berevolusi. Nanti di album baru ini juga pasti ada yang suka perubahan ini, ada yang enggak, tapi mudah-mudahan harapannya sih banyak yang tetap suka ya.